Tia, SPD AUD MPD selaku fasilitator saya, dan Bapak Muhammad Akbar Rafzanzani SPD GR MA selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Zulfa Novianti yang akrab disapa dengan Ibu Eva. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Gimana Ibu? Kira-kira hari ini sibuk atau tidak? Hari ini saya tidak sibuk karena jam pagi ini ada guru mapel yang masuk di kelas saya. Oh baik, jadi mohon minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti kemarin yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Eva bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Eva. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini yaitu membantu Ibu Eva untuk meningkatkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan Ibu dalam mengajar secara baik. Kompetensi-kompetensi yang Ibu miliki itu dapat dikembangkan dengan maksimal seperti itu. Dan pada kegiatan ini Bu Eva dapat bercerita tentang cara mengajar Bu Eva, kegiatan proses belajar Bu Eva, dan adapun kegiatan ini dalam observasi ini yang saya lakukan yaitu untuk membantu atau mengetahui seberapa jauh kesiapan Bu Eva dalam menyiapkan proses kegiatan belajar mengajar besok yang akan kita lakukan pada tahapan observasi. Seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira harapan Ibu Eva tentang obrolan santai kita hari ini nih apa nih? Harapan saya mungkin kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pendapat agar saya bisa menyampaikan materi nanti dengan baik. Oh, baik. Jadi Ibu berharap kegiatan obrolan kita hari ini kita dapat bertukar pikiran, saling sharing ya Bu ya. Siapa tahu kita dapat saling memberi saran, dapat membantu adapun misal kelebihan atau kekurangan dalam mengajar. Baik. Nah, kira-kira besok rencananya Ibu mau mengambil materi apa? Materinya karena sekarang di awal tahun maka kita akan tema 6 menuju kehidupan sejahtera dengan mata pelajaran IPA dengan materi pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Baik, berarti Ibu sekarang memasuki tema 6 dengan pelajaran IPA ya Bu ya, tentang pubertas terhadap anak laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira tujuan dari pembelajaran dari materi tersebut apa Bu? Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan serta dapat membedakan antara anak dan remaja. Benar. Berarti tujuannya siswa dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ya Bu ya, pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat seperti itu. Nah, kira-kira tahapan pelaksanaan untuk mengajar besok nih sudah sampai mana, apa saja yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan tentunya perangkat pembelajaran dengan menyiapkan RPP, media, dan mungkin saya akan membawa contoh konkretnya. Benar. Sudah menyiapkan RPP, media-media, contoh konkret ya Bu ya, biar siswa ini ketika melihat benda-benda konkret lebih mudah memahami. Nah, dalam menjelaskan materi tentang pubertas ini kan tentunya akan mendetail ya Bu ya, banyak yang akan dijelaskan secara mendetail. Nah, kira-kira kemungkinan apa yang nanti menjadi hambatan Ibu dalam menjelaskan materi maupun dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Kendala mungkin saya agak terkendala di penjelasan tentang alat reproduksi
laki-laki dan perempuan. Mm-mm. Oke, baik. Jadi kendalanya Ibu kemungkinan yang menjadi kendala yaitu alat reproduksi laki-laki dan perempuan, karena itu Siswa masih belum bisa menggambarkan. belum bisa memahami ya Bu. Iya. Kita juga mungkin agak kesulitan menjelaskan kalau medianya memang belum belum konkret Iya. sekali. Nah, Ibu Eva tadi kan sudah menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi ya, kendalanya Iya. terkait pembelajaran yang akan dilakukan nanti dalam menjelaskan reproduksi ya kepada anak-anak. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Eva supaya kemungkinan kendala-kendala tersebut dapat teratasi dan tidak terjadi? Strategi yang akan saya lakukan, mungkin saya akan menggunakan media video, lalu saya akan setelah mengamati hasil dari video, kemungkinan saya akan mengajak 2 siswa ke depan, laki-laki dan perempuan, jadi saya bisa menjelaskan secara detail. Berarti Ibu akan menggunakan media video ya. Iya. Jadi siswa diminta untuk mengamati, setelah itu maju ke depan ya untuk Iya. mempraktekkan. Nah, itu sudah bagus Ibu. Ibu itu sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Iya. Kebutuhan murid ada yang kinestik dan ada yang visual bahkan audiovisual seperti itu. Nah, tadi saya lihat Ibu belum selesai ya mempersiapkan itu kegiatan untuk besok. Iya. Nah, kira-kira apa nih Bu yang belum Ibu siapkan? Yang belum saya siapkan itu lembar observasi atau lembar kerja siswanya. Berarti Ibu belum menyiapkan lembar kerja ya. Iya. Terus kapan nih Ibu kira-kira akan menyiapkannya? Ini secepatnya mungkin siang ini atau besok pagi bisa. Berarti Ibu akan cepat melaksanakan agar cepat selesai untuk persiapan-persiapan itu agar nantinya juga keinginan kita acaranya lancar ya Bu. Nah, terus adakah rekan kerja Ibu yang nantinya akan Ibu mintai bantu atau yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan persiapan-persiapan mengajar besok Bu? Ada, saya minta bantuan teman saya itu Ibu Srina dengan Ibu Nopi untuk membantu saya membuat lembar kerja siswa. Berarti Ibu ingin meminta bantuan kepada Ibu Isrina ya, dengan Ibu Nopi karena memang mereka mempunyai kemampuan dalam komputer ya Bu. Oke, baik. Nah, Bu Eva sudah menceritakan tentang materi harapan Ibu dalam perbincangan ini, materi yang akan disampaikan, terus tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Bahkan Ibu tadi sudah menyampaikan kemungkinan kendala yang akan terjadi ya dalam pembelajaran observasi besok. Itu bahkan Ibu juga sudah mempunyai strategi-strategi agar kemungkinan tersebut tidak akan itu terjadi seperti itu. Nah, dari seluruh rangkaian cerita tentunya ada kompetensi Ibu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Dan terkait kegiatan supervisi akademik ini yang telah saya sampaikan di awal mengenai pengembangan kompetensi diri dari Bu Eva. Nah, coba Bu Eva jelaskan sedikit tentang kompetensi pengembangan diri apa yang ingin Ibu tingkatkan dari diri Ibu? Pengembangan diri yang saya mau tingkatkan itu pembelajaran, menyiapkan alat media dan alat-alat peraga agar siswa bisa lebih cepat memahami materi yang akan saya ajarkan besok. Baik Bu, berarti Ibu ingin dalam proses persiapan nantinya lebih matang ya Bu ya, tentang RPP, tentang media, bahkan mungkin nanti alat-alat peraga yang digunakan lebih menyenangkan dan mudah dipahami seperti itu ya Bu. Nah, dari kompetensi pengembangan diri yang ingin Ibu tingkatkan tadi tentunya ada strategi dari dalam diri Bu Eva. Kira-kira
apa strategi dalam diri Bu Epa ini untuk mencapai kompetensi tersebut? Strategi yang akan saya lakukan mungkin membuat perangkat pembelajaran yang lebih baik dari yang kemarin, dan alatnya mungkin menggunakan media video yang mungkin jelas, dan melakukan dengan benda konkret dengan mengajak siswa tadi ke depan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi tentang pubertas ini. Oke, berarti pengembangan atau strategi yang ingin Ibu lakukan yaitu menyiapkan perangkat lebih baik, terus menyiapkan media, itu penggunaan alat peraga dengan benda-benda konkret seperti itu ya Bu. Sudah sih Bu, sudah baik. Dan mungkin untuk LKPD-nya Bu, kedepannya seperti apa? Mungkin berupa angket. Oh, seperti itu ya Bu. Bisa juga ini LKPD kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami murid ya Bu, agar murid juga tidak kebingungan dalam membaca, memahami kalimatnya seperti itu. Saya rasa Bu Epa sudah melakukan strategi yang tepat untuk membuat perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi, dan untuk mengembangkan diri Bu Epa ke depannya sudah sangat baik sekali Bu, dan saya akan membantu Ibu nantinya apabila diperlukan, dan jangan sungkan-sungkan Bu untuk meminta bantuan kepada saya jika memang ada yang diperlukan seperti itu. Dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan bertemu dalam tahapan observasi ya Bu. Saya berharap semoga kegiatan pembelajaran nanti dalam kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan strategi yang akan Ibu laksanakan, sesuai dengan persiapan-persiapan yang Ibu lakukan seperti itu. Nantinya setelah kegiatan observasi ini selesai Bu, kita akan ketemu lagi pada tahapan pasca observasi. Jadi kita akan melakukan 3 tahapan ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Tahapan pertama pra observasi, dan kedua observasi, dan nanti setelah observasi kita akan ketemu pada pasca observasi. Dan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tahapan observasi ini siapnya kapan Bu? Siapnya mungkin hari Kamis bisa dijadwalkan. Oke, Kamis ya Bu, kita akan bertemu lagi di tahapan observasi. Dan semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Epa. Demikianlah kegiatan supervisi akademik tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Zulfa Novianti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengharapkan supaya anak-anak dapat menyebutkan pengertian dari pubertas, dan anak-anak diminta supaya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki maupun pada perempuan. Juga Ibu minta tujuan dari kegiatan ini anak-anak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan.
tahun. Pubertas itu terjadi ada yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertumbuhan itu dari tinggi badan. Tinggi badan, besar badan. Di mana masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, maka dari itu pubertas dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kira-kira saat kalian 11 atau 21 tahun. Tapi terjadinya pubertas itu biasanya paling awal terjadi pada perempuan itu pada usia 8 tahun atau sampai 13 tahun. Dan ada yang sudah mengalami fase pubertas ini. Nah, pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah satu, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kalian juga harus mencari informasi tentang pubertas, dan ini adalah informasi yang tidak tabu dan kalian bisa mempelajari. Oke, sekarang ibu minta 2 orang siswa, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk depan. Apakah kita membedakan mana laki-laki dan mana perempuan? Bisa. Dari mana kita melihat bahwa ini laki-laki, ini perempuan? Dari rambut. Berarti kita mulai dari kepala. Kenapa dari rambut? Ada perbedaannya? Ada. Dari mana perbedaannya? Rambut panjang. Panjang dengan pendek. Sekarang si Dwi rambutnya tidak kelihatan. Dari mana kita bisa membedakannya? Memakai jilbab. Ketika pubertas, yang sama itu adalah wajahnya mulai berminyak. Kemungkinan akan timbulnya jerawat. Terus ke bawah sedikit. Kalau laki-laki bakal tumbuh jangkung. Di mana tumbuh jangkung? Di leher. Seiring tumbuhnya jangkung, maka suaranya akan menjadi besar. Oke, sekarang sudah dibagi per kelompok. Tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri dari pubertas laki-laki dan perempuan yang kalian ketahui.
Ciri-ciri dari pubertas laki-laki dan perempuan. Bukan perbedaan dari laki dan perempuan. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Pubertas terjadi pada masa remaja dimulai dari usia 9. Untuk yang perempuan ada yang 9 sampai 14 tahun, untuk yang laki-laki 10 sampai 15 tahun. Paham sampai situ anak-anak? Paham. Pelajaran kita hari ini, Ibu akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampailah kita pada tahapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi dan sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan tahap pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan tahap pasca observasi ini yaitu merefleksi diri dalam proses observasi serta mengutarakan temuan-temuan, kendala maupun kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. Baik, Bu Epa, bagaimana perasaannya saat observasi kemarin? Perasaan saya senang dan saya merasa bangga. Tapi di sisi lain saya merasa grogi. Mungkin karena diamati oleh Berna dan karena direkam mungkin. Iya, berarti senang ya Bu ya? Ya. Dan kalau grogi wajar ya Bu ya, pasti Iya. pasti itu ada grogi. Tapi kita hari ini ngobrol santai-santai lagi ya Bu Iya. ya. Terus adakah temuan yang ada pada proses kegiatan observasi kemarin? Pada proses observasi kemarin, saya merasa siswa kurang memahami video yang saya sajikan. Jadi kurang memahami siswa itu. Mungkin videonya kurang menarik mungkin. Dia terlena ya Bu, mengamati tapi tidak memahami Iya. seperti itu. Terlena dengan video. Iya, terlena dengan video. Nah, kira-kira hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama observasi kemarin? Selama observasi kemarin yang berjalan dengan baik itu siswa bisa kondusif dan siswa lebih mudah memahami ketika saya menjelaskan dengan benda konkret, contoh yang saya mengajak 2 siswa ke depan. Berarti media atau alat peraga kemarin itu yang lebih dominan atau yang lebih mudah dipahami siswa itu adalah siswa itu ya Bu ya, Siswa itu sendiri. nyata gitu, siswa yang maju ke depan. Nah, kira-kira hal apa yang masih perlu Bu Epa perbaiki? Mungkin metode saya mengajar dan ini alat peraga. Mungkin saya akan cari video yang lebih menarik atau yang lebih bergerak. Harus disesuaikan ya Bu, kira-kira media itu cocok nggak sih sama materinya kayak gitu. Jadi mempertimbangkan cocok tidaknya, terus kira-kira mudah dipahami atau tidak. Oke. Terus adakah strategi atau tindakan yang harus diambil oleh Bu Epa dalam menyikapi masalah atau kegiatan yang kemarin berjalan kurang baik? Strateginya mungkin saya akan mengubah perangkat pembelajarannya mungkin supaya mudah dan mungkin saya akan memberikan media video mungkin yang lebih menarik, terus yang lebih konkret agar siswa mudah memahami. Oke, berarti Ibu strateginya akan menggunakan atau mengubah perangkat dulu ya Bu, perangkat pembelajaran mulai dari mungkin menyesuaikan RPP, LKPD, terus juga media yang sesuai dengan materi, mempertimbangkan lah kira-kira cocoknya itu konkret atau video gitu. Apabila memang bisa untuk konkret ya konkret. Mungkin kalau video yang lebih menarik yang ke arah konkret. Jadi mudah dipahami ya Bu ya.
Nah, kira-kira Ibu, kompetensi yang telah dicapai oleh Ibu Epa di proses pembelajaran observasi kemarin itu apa? Rekomendasi yang telah saya capai, saya telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya buat, dan saya sudah menggunakan media yang konkret dengan menyuruh 2 siswa ke depan. Berarti itu kompetensi yang sudah dicapai ya Bu ya. Pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat, terus juga sesuai dengan perencanaan Ibu ya, meminta siswa untuk maju ke depan sebagai itu media untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi yang masih perlu Ibu perbaiki agar kedepannya pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan itu lebih baik lagi? Sebelumnya saya rasanya akan melaksanakan pengajaran sesuai dengan gaya siswa, siswa yang menarik mungkin. Berarti Ibu akan memetakan gaya belajar siswa ya, gaya belajar siswa yang berbeda-beda akan Ibu petakan, dan mungkin nanti juga Ibu akan memetakan kebutuhan belajar siswa ya. Jadi nanti Ibu itu berarti dalam kelas itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Oke Bu. Nah, kira-kira Bu, refleksi dari Ibu Epa terkait kegiatan observasi kemarin. Dari observasi kemarin, saya menemukan berbagai hal pengalaman yang cukup baik. Siswa sangat kondusif dalam menerima pelajaran, dan dari saya sebagai guru maupun mungkin dari peserta didik, serta disesuaikan dengan situasi lingkungan yang mempengaruhi. Oke Bu, berarti refleksi dari Ibu disesuaikan dari lingkungan yang mempengaruhi ya. Terus dari peserta didik juga. Kira-kira nanti ketika Ibu akan melaksanakan aksi nyata peningkatan kompetensi Ibu, siapakah rekan Ibu yang akan Ibu ajak bekerja sama atau mungkin yang dapat membantu Ibu dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan proses pembelajaran? Yang saya mungkin minta bantuan teman kerja, rekan kerja, dan bantuan dari peserta didik. Rekan kerja dan peserta didik ya Bu ya. Mungkin dalam hal peserta didik ini yang gimana Bu bantuannya? Saya mengajak siswa untuk membuat model, mungkin model atau alat peraga kayak Berarti siswa diajak membuat alat peraga sendiri ya Bu ya, gitu. Oke, baik sih Bu. Sangat berkolaborasi sekali antara Ibu dengan rekan Ibu dengan siswa juga. Terus kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau aksi nyata untuk menyiapkan dari persiapannya dan pelaksanaannya? Secepatnya. Kapan Ibu kira-kira secepatnya? Paling lambat hari Selasa. Oke, hari Selasa ya Bu akan dilaksanakannya. Oke Bu, saya rasa cukup untuk kegiatan pasca observasi ini. Mungkin nantinya kita dapat bertemu kembali ya Bu ya dalam kegiatan supervisi lagi, akademik lagi, atau mungkin kita akan bertemu untuk bincang-bincang lagi masalah pembelajaran yang dilakukan, masalah kegiatan mengajar, terus kendala-kendalanya kita bisa sharing-sharing ya Bu ya. Oke, itulah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan pada kegiatan supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.